sudah banyak nih dalam 2 hari ini yang membahas Peggy juga. Ternyata banyak juga pakar hukum yang menganalisa Peggy sudah bebas dari penetapan status tersangkanya. Tapi kalau penyidik Polda Jawa Barat itu menemukan bukti baru atau nantinya melengkapi prosedur pemeriksaan yang dianggap tidak sah di pra-peradilan kemarin, Peggy ini bisa saja kembali ditetapkan sebagai tersangka. Nah, saya tanya dulu ke Peggy. Peggy, kamu merasa sekarang sudah aman, sudah bebas, bisa bernafas lega atau tetap masih ada kekhawatiran? Jujur aja tidak sih. Enggak lagi. Kenapa Peggy? Ya karena saya selalu meyakini bahwa diri saya tidak bersalah. Seperti itu aja. Jadi saya selalu yakin bahwa diri saya tidak bersalah. Karena saya memang tidak pernah melakukan kejahatan sekeji itu. Jadi saya selalu yakin. Jadi kalaupun kita tidak tahu ya ke depan bagaimana, misalnya suatu saat Peggy diperiksa nih, bisa jadi sebagai saksi atau calon tersangka, itu nggak masalah buat Peggy. Hadapi Saya nggak saja. masalah. Saya serahkan semuanya sama di atas karena saya akan tetap memberikan keterangan seperti yang saya alami, seperti yang saya tahu, seperti yang saya lihat, seperti yang saya rasakan aja, seperti itu. Bu Yanti gimana? Bukan banyak yang bilang Peggy ini sudah bebas tapi kasus pembunuhan Vina dan Eki belum tuntas. Jadi masih ada kemungkinan Peggy ini dipersoalkan lagi. Kalau secara hukum dari sisi yuridisnya Peggy itu udah mendapatkan SP3, surat penghentian penyelidikan. Jadi dari Polda Jawa Barat itu sudah mengeluarkan SP3. Kemarin pun kenapa kami itu lama, karena kami harus mendapatkan SP3 dan polisi pun harus SOP dulu sesuai dengan prosedur. Kalau untuk mengeluarkan SP3 itu harus ada gelar perkara. Makanya kami itu kemarin tuh lama itu menunggu gelar perkara dulu selesai. Gelar perkara dilakukan. Ini gelar perkara untuk mengeluarkan SP3. Memang SOP-nya seperti itu. Jadi kita, dari pihak penyidik itu harus melakukan gelar perkara untuk mengeluarkan surat SP3, surat penghentian penyelidikan. Seperti itu. Kita sampai jam 5 itu baru selesai gelar perkara, baru administrasi yang lainnya dipersiapkan. Makanya kan Peggy baru bisa dikeluarkan di jam 10 malam seperti itu. Kalau untuk perkara dalam tindak pidana pembunuhan Vina dan Eki, Peggy Setiawan, itu bukan Peggy alias Peron, itu memang terbukti tidak bersalah dan penetapan tersangkanya pun tidak sah. Tapi kalau memang Peggy Setiawan nanti melakukan tindakan hukum lain, kemudian ada dipanggil ke polisi, ya itu mungkin. Tapi kan saya berharap Peggy tidak melakukan kesalahan apapun dalam tindak pidana ini. Dan Ibu menilai ketika surat penghentian penyelidikan itu, penyelidikan atau penyidikan Ibu? Penyelidikan, penyelidikan atas SP3 itu sudah dikeluarkan oleh Polda Jawa Barat, itu bisa dibilang sebagai jaminan bahwa Peggy Setiawan ini tidak akan sudah bersih gitu ya. Namanya sudah bersih dari kasus pembunuhan Vina dan Eki. Ya udah. Itu bagi Ibu sudah jaminan ya. Ya betul. Makanya meskipun kan ada juga analisa pakar hukum yang mengatakan kalau polisi menemukan bukti baru bisa saja nih Peggy Setiawan kembali ditetapkan sebagai tersangka. Tapi saya yakin Peggy bukan pelakunya. Kalau misalnya polisi menemukan bukti baru untuk pelaku yang sebenarnya, ya itu bisa saja terjadi. Kalau untuk Peggy Setiawan, saya yakin tidak ada bukti apapun yang mengarah pada pembunuhan Vina dan Eki, karena memang Peggy Setiawan bukanlah pelakunya. Dan Peggy Setiawan pun tidak mengenal mereka, tidak mengenal orang-orang yang berada di dalam peristiwa ini. Termasuk ayah pun tidak kenal. Kita ke peristiwa 2016 ya, Peggy ya. Peggy tadi udah bilang bahwa tanggal 27 Agustus 2016 itu adalah hari ketika terjadinya peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina dan juga salah satu korban lainnya Eki. Peggy bisa memastikan ada di Bandung. Dari Bandung. Lagi ngapain pada saat itu Peggy? Ya waktu itu saya kan maghrib ya. Maghrib tanggal 27 saya nganter Bondowono sama adik saya Robi sama si Inu. Nah udah nganter di angkot, di pangkalan angkot. Si Nono itu naik angkot. Nah kemudian kami bertiga langsung pulang lagi kembali ke Bedeng. Nah habis ke Bedeng itu ya udah langsung seperti biasa kita main kartu bareng sebelum tidur. Main kartu bareng terus bercanda gurau bareng. Setelah itu ya kembali tidur. Setelah kembali tidur kepagian harinya ya itu kembali melanjutkan bekerja lagi. Dan Peggy sudah ada di Bandung untuk pekerjaan itu sejak Juli. 13 Juli. Dan Peggy ketika disebutkan bahwa ada nih kasus pembunuhan pasangan muda di Cirebon, Peggy waktu itu apa yang ada dalam pikiran Peggy ini? Tahu tidak ada peristiwa itu? Nah pertama kali saya pernah
awalnya saya sudah tahu. Nah, pertama kali saya tahu setelah ada telepon dari ibu. Penggeledahan. Oh, karena penggeledahan itu baru Peggy tahu. Iya, benar. Dia kasih tahu kan, katanya di rumah ada geledah gini katanya kamu punya utang. Nah, saya itu yang masih teringat tuh kata polisi atau mama tuh, kamu ya punya utang itu. Saya tuh bertanya-tanya utang apa, sampai motor dibawa gitu kan, motor sampai dibawa. Saya tuh bertanya-tanya. Setelah beberapa hari kemudian tuh mama nelpon lagi tuh ya menjelasin bahwa kasusnya seperti ini gini katanya kamu ikut terlibat katanya. Saya bantah langsung, kok mau terlibat dari mana loh, saya kan di sini nggak pulang, kok masa bisa ikut bawa-bawa gitu, yang nggak tahu katanya gitu. Waktu itu Peggy belum tahu itu kasus pembunuhan. Belum tahu. Apa yang terjadi setelah penggeledahan itu, Bu? Nggak ada kabar apa-apa lagi? Iya, Polisi tidak pernah datang lagi? Tidak pernah. Selama 8 tahun itu tidak pernah ada pemanggilan. Kami pun menunggu untuk dipanggil untuk klarifikasi karena memang polisi sudah tahu kan alamat ibunya Peggy. Iya. Dan gampang dong sebetulnya menemukan Peggy. Betul. Ibu Dan, kan bisa langsung cerita Peggy ada di Bandung. Dan kalau misalnya memang mereka mau melakukan SOP terhadap penetapan tersangka, seharusnya dipanggil dong. Itu kan rumahnya udah tahu. Kalau misalnya Peggy di Bandung, pasti surat pun akan kita sampaikan seperti itu ke Peggy. Tapi selama 8 tahun itu tidak ada pemanggilan apapun. Bahkan tidak ada berita acara untuk pengambilan 2 motor milik keluarga dari Peggy Setiawan itu tidak ada, tidak balik sama sekali, dan tidak ada berita acara apapun, dan kita pun tidak diberikan surat bahwa misalnya ini motor boleh diambil gitu. Seperti itu tidak pernah. Kami menunggu surat apapun dari pihak Polres Kota Ciko, Cirebon Kota, dan tapi tidak ada selama 8 tahun ini. Intinya Bu, kalau misalnya polisi betul-betul menilai bahwa Peggy itu adalah pelaku pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016, mudah kok buat polisi untuk menemukan Peggy Setiawan ini. Kalau memang mereka menduga saat 2016 itu Peggy Setiawan adalah sebagai pelakunya, kenapa tidak dilakukan pemanggilan secara patut seperti itu? Kita menunggu, tapi tidak pernah, berarti kan dugaan mereka itu sudah tidak kuat. Akhirnya mereka tidak pernah memanggil Peggy melalui keluarganya, tidak, karena Peggy bolak-balik Bandung Cirebon selama 8 tahun itu. Nah, polisi sempat bilang nih, susah menemukan Peggy alias Peron ini karena pindah-pindah tempat mulu. Peggy katanya, terus berubah-berubah identitasnya. Benar nggak Peggy? Tidak. Itu sangat saya bantah itu, karena tidak benar. Karena saya kan udah bangunan. Kalau bangunan kan di mana-mana. Kalau misalkan kerja tempat ini kan orang juga tahu muka kan. Benar sih, pindah-pindah tempat dari bangunan yang satu ke bangunan yang lain ya. Nah, iya. Kan tapi bukan pindah-pindah kota. Ya bukan sama sekali. Masih posisi di Bandung terus. Nah, masa iya susah banget apa kasus sesuai itu. Dan selama 8 tahun selama 8 tahun sering bolak-balik Cirebon, pulang ke rumah ibu, sering. Jarang sih. Jarang sering, tapi agak sering tuh. Jarang tapi agak sering gitu. Ya kalau pekerjaan selesai pasti pulang gitu sebentar, kan. Sebentar berangkat lagi karena di Cirebon saya nggak kerja, nggak ada kerjaan. Rezeki saya di Bandung. Perubahan identitas itu maksudnya gimana? Kamu katanya sering di tempat kamu di Bandung itu dikenalnya Robi, bukan Peggy. Nah, itu sama sekali kayak bantah lagi, bukan perubahan identitas. Namun hanya saya pakai nama Robi itu pakai nama gaul. Jadi contohnya gini, kalau misalkan saya kenalan sama cewek, saya pernah soalnya sering banget nih. Sering banget nih kenalan. Merasa kurang gaul dengan nama Peggy. Nah, itu menarik. Jadi saya coba. Robi itu adiknya juga, nama adiknya. Itu nama adik kamu. Benar. Saya kenalan sama cewek. Si cewek itu saya jujur ya. Sama nama siapa? Awalnya kan kenalan nama saya Peggy Setiawan nih. Ih, Peggy Setiawan. Kamu Peggy Melati Sukma kali gitu. Diketawain Peggy Melati Sukma yang artis cewek itu. Netizen yang muda-muda nggak ngerti Peggy Melati Sukma yang mana. Iya, betul. Sering diketawain gitu. Artis terkenal zamannya ibu mungkin ya. Peggy Melati Sukma tuh dia pusing gitu ya. Film gerhana ya. Nah, itu jadi yang sering dibully tuh gitu. Sambil ekspresinya kayak gitu loh. Sambil kamu tuh udah nggak ngerokok, namanya kayak cewek diketawain terus. Jadi pakai nama adik. Dari itu saya jadi pakai nama Robi. Robi itu adik saya gitu. Oke, merasa lebih gaul ya. Tapi kata polisi, malahan Peggy ini pakai nama Robi ya karena dalam masa pelarian, supaya untuk menyembunyikan identitas. Tidak sama sekali. Terus gimana ceritanya dari kalau di putusan tahun 2016 ya Bu, itu DPO-nya Peggy alias Peron. Bahkan bukan Peggy Setiawan ya Bu. Bukan, alamatnya pun berbeda. Peggy alias Peron. Iya. Saya bacain ya, ada ciri-ciri fisiknya pada saat itu kan disebutkan kalau nyari DPO kan harus ada ciri-ciri fisiknya ya. Sketsa gambarnya juga harusnya ada. Ya, dalam DPO itu Peggy katanya tinggi badannya 160, rambutnya keriting. Iya. Terus Peggy itu alias Perong, usianya itu 22 tahun saat 2016. Peggy sekarang umur berapa? 28, 27 kurang lah.
28 kurang. Iya, nanti 28. Agustus. Kalau Peggy Peron 22 tahun di 2016, Berarti 30 seharusnya di tahun. 2024 itu 30 tahun. 30 tahun. Sementara Peggy yang ini 27. itu 28 nanti Agustus nanti ya. Iya. Oke. Berarti dari ciri-cirinya saja sudah berbeda. Beda, Ini betul. juga Ibu sampaikan ketika di pra Betul, peradilan. betul. Bu. Memang pra peradilan itu kita menyampaikannya dari dasarnya kan dari DPO. Karena DPO itu tidak sesuai dengan ciri-ciri yang ada di DPO, yang ditangkap faktanya yang ditangkap itu berbeda dengan DPO seperti itu. Makanya kita penetapan tersangkanya tidak sah. Itu karena dari DPO. Oke. Terus juga yang membuat itu tidak sah karena katanya Peggy yang ini belum pernah sama sekali diperiksa ya. Iya betul. Langsung ditetapkan belum pernah sebagai dipanggil tersangka. ya, karena sesuai SOP kalau DPO itu harus ada pemanggilan harus tersangka dulu baru DPO. Untuk menetapkan tersangka itu harus ada panggilan secara patut 3 kali. Kalau memang 2 kali dipanggil mangkir tidak datang, itu baru di ketiganya dijemput paksa untuk ditetapkan sebagai tersangka seperti itu. Oke, baik. Kembali lagi ke 2016 Peggy. Peggy betul-betul di sini bersaksi bahwa sama sekali tidak mengenal Vina dan Eki. Benar. Saya berani bersaksi di sini sejujur-jujurnya bahwa saya sama sekali tidak pernah mengenal korban sedikit pun. Sedikit pun nggak Sedikit pernah. pun tidak pernah mengenal. Kalau terpidana yang lain? Nah, kalau misalkan mereka, saya tahu muka karena saya kebetulan sekolah di dekat rumah mereka. Tahu muka? Tahu muka. Gaul nggak tapi sama mereka? Tidak, jadi hanya sekedar tegur sapa. Tegur sapa. Otomatis kalau misalkan sekolah, pulang sekolah, berangkat sekolah, ada mereka saya tegur, Bunten nak, Bunten. Kan otomatis lama-lama kan, oh iya mangga. Terus kalau misalkan ditanya, mau balik mana? Ini mau berangkat sekolah gitu kan. Ini mampir dulu sini ngobrol-ngobrol gitu, kerja di mana. Nanti misalkan setelah sekolah kan masih saya sering bolak-balik dari situ. Yang paling Peggy kenal dari terpidana yang lain itu siapa? Ya itu Sudirman itu ya kan, Sudirman? karena dia tuh pernah satu sekolah SD bareng kalau saya pernah SD bareng. SD Belandakan 1. Nah, dia tuh kelas 1 SD itu pernah kenal. Nah, setelah kelas 1 SD itu dia nggak naik, 4 4 tahun, kurang lebih 4 tahun. Hanya kenal Sudirman. Siap. Kalau yang lain? Ya itu